The Fed ya, dan juga harga komoditas nih yang sebenarnya ada sisi positifnya juga gitu. Jadi di balik kedua hal itu tadi, event itu tadi yang berpengaruh ke bahkan secara global, tapi ada emiten-emiten tertentu yang akan mendapatkan dampak positifnya gitu. Itu yang teman-teman Benar. bisa lihat dan manfaatkan ya sebenarnya Bang Rifki. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mas, tadi soal komoditas nih, mumpung kita bahas. Tadi kan kita lihat ada beberapa sektor juga nih sebenarnya yang menarik. Nah, kalau kita ngomongin komoditas, sebenarnya komoditas apa nih secara spesifik yang Mas Rifki lihat ini yang masih menarik nih Mas saat ini? Oke, ini baru banget ini ya teman-teman ya. Yang lagi hot banget kan sekarang komoditas energi sebenarnya. Kenapa? Ya. Nah ini ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi Rusia sama Ukraina itu kan mereka berperang. Akhirnya banyaklah negara lain yang menjatuhkan sanksi ke Rusia gitu ya. Nah Rusia itu dia adalah salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia, dan mereka itu salah satu ini ya eksportir gas alam ke Eropa terbesar. Jadi 50% gas di Eropa itu tuh dari. Nah, tapi karena Oke. disanksi, ya Mas Ferdi ya, akhirnya Eropa nggak kedapatan ini dong, nggak kedapatan minyak mentah, terus nggak kedapatan gas alam. Padahal perekonomian terus berjalan ya, jadi mereka tetap orang-orang butuh minyak untuk kebutuhan sehari-hari, mereka butuh gas alam untuk PLTU-nya gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya sekarang Eropa itu nyari alternatifnya nih Mas Ferdi, dia nyari alternatif gas alam sama minyak mentah. Akhirnya mereka mencari batu bara. Nah ini jadi sekarang batu bara menurut saya jadi ekspektasi kita sebenarnya awalnya batu bara itu akan mulai melandai gitu di tahun ini ya. Ya. Kenapa? Karena ya udah China kan juga waktu itu bilang kalau mereka mau naikin produksi batu baranya gitu. Tapi ternyata karena ada konflik ini ya pengguna batu bara jadi banyak lagi gitu ya. Jadi kita masih lumayan Betul. positif view-nya sama batu bara. Habis itu kemarin juga India, Thailand, sorry, itu mencapai rekor tertinggi ya kemarin yang impor batu bara. Jadi itu hal yang bagus, dan China pun juga kayak gitu, Mas Ferdi. Jadi untuk sekarang yang spesifik bagus itu adalah batu bara. Nah terus yang kedua itu sebenarnya nikel Mas Ferdi ya. Jadi ini Oke. masih terkait sama konflik tadi ya. Jadi teman-teman, 3 produsen nikel terbesar di dunia itu nomor 1 Indonesia, nomor 2 Filipina, nomor 3 Rusia. Nah, ini jadi sekarang ada kekhawatiran kalau nikel dari Rusia itu nanti ternyata disanksi juga. Nah, itu nanti takutnya ya pasar nikel itu bakal seret, nggak ada barangnya. Apalagi kan nikel kan dipakai sekarang di mana-mana ya Mas Ferdi. Jadi untuk mobil listrik, untuk bikin baterai listrik itu semua pakai nikel. Jadi Ya. itu lumayan positif sih view-nya untuk batu bara sama nikel sendiri gitu Mas Betul. Ferdi. Oke, nah tadi kita akan spesifik ngomongin batu bara atau nikel nih. Tapi sebelumnya Mas, selain energi, ada lagi nggak Mas sektor lain yang mungkin diperhatiin? Untuk dibarahin tadi perbankan ya, karena suku bunganya juga udah lumayan Oke. naik. Lalu ini Mas Ferdi, sektor yang cyclical, yang dia pergerakannya itu terkait banget sama pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor media. Oke. Mas Ferdi itu juga lumayan menarik. Lebih sektor media, ada sektor otomotif ya, sektor otomotif. Lalu jalan tol itu juga lagi menarik banget ya Mas Ferdi. Lalu sektor retail itu udah pasti ya. Jadi retail itu seperti uh, apa namanya, Ramayana, PPF dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih spesifik lagi Mas Ferdi. Siap. Thank you Mas Rifki. Tadi kita udah bahas tadi mengenai sentimen-sentimen dalam negeri, luar negeri, global. Tadi juga udah bahas sektor-sektornya. Nah, kita mungkin coba sambil baca pertanyaan para teman-teman, nggak apa-apa ya Mas? Boleh, boleh. Ini cukup banyak juga nih yang bahas. Kita sambil bahas spesifik. Wah, ini kita coba deh. Siapa tadi yang masuk ya? Nah, oke. Nih, tadi sempat kita bahas mengenai sektor-sektor yang cyclical nih, Mas, atau tadi retail ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Saham consumer good kayak Unilever, ICBP atau Ralls kok nggak naik
tinggi ya pas Lebaran ini Mas. Gitu. Nah, Mas Rifki sendiri lihat gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk saya kan ngebahas consumer dulu ya, nih dari Unilever Ya, sama ICBP dulu. Sebenarnya kalau Unilever ICBP itu kemarin di awal-awal itu terkena sentimen negatif dulu nih Mas Ferdi ya. Jadi ya, karena ICBP itu bisa kita bilang ya dia kan salah satu produknya Indomie, dan Indomie itu kan butuh tepung terigu ya Mas Ferdi untuk bikin mie-nya gitu. ya, Nah sekarang harga tepung terigu, harga gandum ya, apa namanya, untuk bikin tepung terigu itu lagi mahal banget. Kenapa? Karena Rusia tambah Ukraina itu sama dengan 60% ekspor gandum di dunia. Jadi di sana perang, akhirnya seret gandum dari sana. Nah, efeknya gimana nih kalau gandumnya udah? Jadi perusahaan kayak ICBP, Unilever kemarin cost-nya atau biaya untuk produksi produk itu meledak gitu ya. Jadi memang kalau untuk ICBP, Unilever sekarang memang ada sentimen positifnya, orang-orang udah pada mulai belanja lagi gitu ya. Dan sekarang juga ya, kan harga CPO kan udah dilarang nih ya sama presiden kita gitu kan untuk diekspor. Nah itu sebenarnya sentimen positif ya Mas Ferdi ya untuk emiten-emiten Unilever ICBP. Kenapa? Karena gini, kalau dia dilarang berarti perusahaan kayak Unilever ICBP bisa beli CPO lebih murah dong nanti dari dalam negeri gitu ya. Nah ya. itu coba teman-teman lihat aja chartnya Unilever ICBP semenjak pengumuman tersebut langsung rally gitu ya. Baru sekarang ini rally. Ya, Jadi memang benar. untuk saham-saham seperti itu tantangannya lebih ke ini ya, lebih ke biaya produksi yang mulai merangkak, tapi ya sentimen positifnya itu lebih ke gimana masyarakat itu akan pulih. Nah sebenarnya kita kalau misalnya teman-teman suka konsumer, tahun ini sebenarnya pilihan kita tuh lebih ke Sido gitu Mas Ferdi. Kenapa? Oke. Karena si Unilever sama ICBP itu kan kebanyakan barangnya impor. Jadi kayak gandum, terus mereka butuh turunan minyak itu impor. Jadi seandainya harga komoditasnya tinggi ya mereka akan terkena terus nih ya, terkena sentimen negatif terus. Nah, kenapa kita rekomendasi Sido ya? Karena Sido sendiri itu 80% bahan mentahnya itu dari domestik, teman-teman. Jadi seandainya nanti ada kenaikan harga, mereka nggak akan terlalu bermasalah gitu. Kurang lebih. Nah, kalau untuk Ralph gimana nih? Nah, sebenarnya Ralph itu udah naik dari sebelum Lebaran ya. Jadi memang waktu itu udah di price in duluan sama pasar. Jadi sebelum Lebaran dia apa namanya? Udah rally duluan sahamnya untuk Ralph. Dan waktu ini setelah pengumuman ini ya boleh mudik itu juga dia sempat naik gara-gara itu. Nah, sekarang memang udah lagi profit taking untuk Ralph sendiri ya, teman-teman ya. Dan ini nanti kita akan tunggu aja gimana kejutan dari LAS, gimana laporan keuangannya nanti nih di kuartal 1 dan kuartal 2 nanti. Semoga nanti laporan keuangannya bisa membalikan keadaan si Ramayana sendiri. Betul, Mas Rifki. Jadi berarti walaupun ini Lebaran nanti sudah selesai, kita masih nunggu laporan keuangan selanjutnya ya, Mas. Jadi masih ada potensi naik lagi ya Ralph ini ke depannya ya, Mas. Benar, dari kita sendiri, Mas Ferdi ya, untuk Ralph sebenarnya untuk investasi masih cukup bullish ya. Jadi target price kita untuk Ralph itu ada di harga 960, teman-teman. 960 perak per lembar. Jadi masih cukup jauh juga karena Ralph saat ini di April ini bisa dibilang ditutup di 670 perak per lembarnya nih Sobat IDX. Unilever juga naik hari ini di 3.890 dan juga ICBP 7.625. Sudah cukup jelas juga sebenarnya tadi ya dari Mas Rifki ini terkait dengan bahan baku, ini kedua saham ini tadi Unilever dan ICBP. Tapi tadi juga sempat ada di kasih clue Mas Rifki ini Sido nih sebenarnya yang bisa diperhatikan nih oleh sobat investor. Selain tadi bahan bakunya tadi dari dalam negeri, ini ada berita juga saya lihat Sido ini masuk sebagai IDX ESG Leaders nih sebenarnya nih teman-teman. Jadi 30 emiten yang mempunyai prinsip berkelanjutan sebenarnya perusahaannya. Jadi secara garis besar termasuk yang ini ya bagus ya sebenarnya karena mereka akan menerapkan ini ya akan memberikan manfaat sebenarnya ataupun berkontribusi balik kepada para pemangku kepentingan atau investor. Itu sih salah satu tujuan
perusahaan emiten ini yang di dalam ESG leaders ini gitu. Jadi cukup ini juga cukup menarik juga ya sebenarnya Sido muncul ini ya. Karena secara laporan keuangan juga bagus ya Mas Rifki ya. Iya benar. Jadi untuk Sido mungkin saya akan ngebaca sedikit ya laporan keuangan, akan bahas sedikit. Iya. Sebentar. Jadi untuk Sido kemarin di kuartal 1 Mas, itu kemarin pertumbuhan laba bersihnya itu masih tumbuh 10% teman-teman. Jadi emang masih cukup growth untuk Sido, dan sekarang itu Sido itu ini Mas, lagi menambah stream pendapatan baru atau menambah cabang pendapatan baru dengan menggarap pasar ekspor gitu. Dan menurut kita sih dari pasar ekspor Sido itu bisa tumbuh 15% tahun ini. Dan dari kita sendiri untuk target price-nya untuk Sido di level 1.200. Kalau teman-teman mau cicil beli ya, bisa untuk investasi. Yes, 1.200 ya tadi untuk Sido nih. Kita lihat saat ini di 940 nih. Masih bisa nih sebenarnya Sobat IDX. Oke, thank you Mas Rifki. Waduh, ada pertanyaan yang lagi happening nih sebenarnya ya baru-baru ini dari Tikertik. Di pertemuan delegasi Indonesia dengan Elon Musk ini ya, manusia terkaya di bumi, saya melihat BNBR, Toba, dan Mayor yang nyempil di sana. Dengan pertemuan tersebut, sama mana sih yang akan terdampak Mas Rifki? BNBR, Toba, atau Mayora nih? Gara-gara Kopiko ya. Oke, jadi kalau untuk Mayora memang kemarin sebelum Elon Musk ya, jadi memang kan ini ya Mas, yang tadi ya, dia mirip sama ICBP, jadi karena CPO dilarang gitu ya, mereka jadi bisa menekan biaya produksi. Nah, cuman kalau untuk BNMR sama Toba, kalau menurut saya sih lebih prefer ke Tobanya sendiri. Kenapa? Karena Toba kan rencananya dia pengen bikin itu ya Mas ya, pabrik motor listrik ya nanti. Bareng sama Gogoro, seingat saya, dan itu udah kerja sama Gojek juga. Jadi karena saya itu kan prinsipnya invest lah di perusahaan yang kita tahu gitu. Nah, menurut saya lebih tahu Toba, jadi lebih prefer Toba sih sebenarnya. Kalau untuk investasi di antara ketiga itu. Kalau untuk Mayora, ini kalau teman-teman suka ICBP, biasanya suka Mayora ya. Jadi misalnya teman-teman di sini yakin ICBP masih bagus, ya nggak masalah. Mau beli sama Mayora juga nggak apa-apa. Cuman kalau BNBR Toba, saya lebih milih Toba. Yes, BNBR atau Toba, lebih milih Toba ya. Tapi kalau kita lihat secara chart Mas, ini kalau kita lihat dari Januari 2022, ini masih sebenarnya masih kelihatan turun ya trennya Mas, gitu. Benar. Tapi Jadi Mas Rifki sendiri yang lihat udah bisa mulai dikoleksi nggak Mas di harga segini? kalau untuk trading ya terutama, ini sebenarnya yang baru bisa dikoleksi sebenarnya lebih ke Mayora. Jadi kalau untuk BNBR sama Toba ini dua-duanya masih downtrend ya. Jadi kalau teman-teman mau trading atau mau swing trading, mendingan hindarin dulu untuk BNBR sama Toba. Oke, sip. Itu secara teknikal. Tapi kalau kita ngomongin proyeksinya, kalau Mas Rifki sendiri lihat dengan rencana untuk ke listrik tadi itu, gitu kan, ke baterai dan lain-lain, ini berdampak besar nggak sih nanti ke keuangan Toba Mas? Gitu. Atau ini hanya sekedar gimmick aja, itu yang sering ditanyakan investor ya. Gimmick nggak nih? Ya. Nah, kalau misalnya untuk Toba, saya lumayan optimis ya, karena kemarin IPO Go tuh juga dia motornya kalau nggak salah udah Electrum tuh, itu kan berarti salah satu ininya yang mau dibikin Toba lah gitu kemarin ya. Udah kelihatan lah, dan mereka juga ada bikin perjanjian, jadi untuk Toba masih lumayan oke. Kalau teman-teman mau cicil bisa. Jadi jangan langsung di ini ya teman-teman. Kalau beli saham lagi downtrend, jangan teman-teman langsung gebuk pakai uang teman kayak semuanya tabungan itu, jangan. Tapi dicicil. Misalnya bisa dollar cost averaging, yaitu bisa dengan cara misalnya setiap bulan dibeli, atau bisa dollar cost averagingnya misalnya udah minus 15% dibeli bawah lagi, minus 9% di bawah lagi, bisa kayak gitu. Oke, cukup mencerahkan ya. Ini Toba, teman-teman yang mungkin mau melakukan dollar cost averaging ini nggak apa-apa gitu kan. Tapi tadi yang mau trading ini udah diingatkan tadi, dikasih clue-nya bahwa masih dalam downtrend sebenarnya untuk Toba dan BNBR ini gitu. Berbeda dengan Mayora tadi yang sempat disinggung oleh
Mas Rifki. Oke, coba wah ini banyak nih mantap nih pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba balik ke ini deh. Waduh. Ini kita coba baca dulu sebenarnya nggak apa-apa ya kalau nggak dijawab Mas Rifki. Ini dari Bayu. Mau tanya Bang, untuk driver Gojek yang dapat bonus saham GoTo gimana tuh Bang? Itu bisa dijual nggak langsung sebenarnya Mas Rifki atau mereka harus ada nyimpan dulu nih driver? Saya ingat saya ada lock up periodnya ya teman-teman ya kalau Oke. untuk hal tersebut. Dan kalau untuk gimana Oke. cara dapetnya itu kemarin kita udah sempat campaign juga, jadi teman-teman harus punya akun sekuritas dulu dan harus daftar. Ya. Nanti akan dikasih ini ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih tahu lagi teman-teman nanti bisa lihat mungkin di Instagram post kita di Indo Premier ya. Nanti ada beberapa yang ngebahas soal hal tersebut. Siap, kebetulan udah dibahas Indo Primer nih, teman-teman tadi yang bertanya ya. Jadi silahkan bisa melihat atau caranya. Tapi ini ada yang nanggapi GoTo atau buka sekarang ya, Mas? Gitu. Buka lapak. Kok saya lihat buka mulai naik. Mas sendiri-sendiri bisa nggak ngasih tanggapan yang kedua ini, Mas? Oke, jadi kalau untuk buka sebenarnya memang ini ya, dia hari ini naik karena itu ya teman-teman ya. Laporan keuangannya ternyata udah net profit ya di tahun 2000 di Iya. kuartal 1 ini. Cuman ya profitnya kan karena dia waktu itu sempat beli BBHI ya, dan BBHI naik tinggi makanya dia bisa naik berapa triliun ya untuk si buka. Iya. Dan kalau untuk Goto, nah ini memang setelah kemarin green shoe-nya kan hampir dipakai semua ya, jadi langsung dapat sentimen negatif di situ. Cuman nih ya, pandangan saya untuk teman-teman yang mau invest di Buka atau Goto, memang di Indonesia itu kan selama ini kita masih diajarinnya invest lah di perusahaan yang ini ya, udah untung dan lain-lain. Jadi memang kalau Iya. misalnya Indonesia menerima perusahaan teknologi seperti Goto dan Buka ya masih prematur lah kalau saya bilang. Jadi investornya masih banyak yang belum bisa dewasa lah menanggapi hal tersebut. Iya. Tapi kalau teman-teman percaya dengan kedepannya Indonesia itu bakal shifting ya dari negara komoditas menjadi negara yang memanfaatkan sumber daya manusianya, ya menurut saya sekarang ya untuk Buka dan Goto teman-teman jangka panjang banget bisa dicicil gitu ya. Kenapa? Karena coba teman-teman lihat Amerika Serikat gitu ya. Jadi kayak saham Amazon, saham Facebook itu mereka pas awal opening juga kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak didiskon sama pasar, cuma lihat beberapa puluh tahun kemudian. Ya, jadi sekarang pasar justru mengapresiasi mereka banget ya teman-teman ya, dan mereka malah justru sekarang untuk kayak Amazon, Facebook itu jadi salah satu emiten dengan market cap yang lumayan besar juga di sana dan berpengaruh juga teman-teman. Jadi memang harus jangka panjang sih kalau mau invest di Goto atau Buka. Oke. Atau ada ini Mas, apakah ini saya sering dengar selentingan dari orang-orang, banyak menilai investor kita ini masih belum siap nih, maksudnya kenapa saham-saham consumer goods yang besar-besar gitu yang dulunya orang menyarankan Unilever dan lain-lain beli, ini sekarang udah mulai nggak terlalu naik lagi, sudah mulai ke saham-saham teknologi. Apakah sebenarnya Mas, investor kita ini masih belum cukup kuat dananya. Jadi ketika ada pilihan-pilihan seperti saham digital ini, duit udah lari ke sana nih dari saham-saham blue chip nih. Kalau pandangan Mas Rifki sendiri lihat gimana? Nah, ini sebenarnya mungkin banget ya Mas Ferdi ya. Jadi apalagi kan sebenarnya menggerak Indonesia itu kan pasarnya masih kecil banget ya di dunia gitu ya. Di MSCI itu kita cuma berapa persen. Jadi ya mayoritas sebenarnya kita sebagai investor domestik ya ini teman-teman apa namanya lumayan berpengaruh gitu ya. Dan investor domestik pun kayak tadi itu wajar banget. Jadi ada yang namanya rotasi sektoral teman-teman ya. Jadi rotasi sektoral itu sering banget terjadi, kayak contohnya 2020 itu saham-saham ini ya dulu ya, bank-bank digital awalnya kan 2020. Iya, benar. Terus saham-saham perbankan biasa ditinggalin waktu itu. Nah ini udah kelihatan nih fenomenanya, berarti uang itu bergeser dari bank konvensional ke bank digital waktu itu. Terus tahun 2021 waktu itu ya, jadi 2021 dari saham-saham yang konvensional juga ya. Jadi kan waktu itu perbankan sempat naik, itu saham komoditas yang naik gitu. Dan saham-saham konsumer rontok semua waktu itu ya. Jadi
ada shifting juga di situ. Jadi mungkin banget sih Mas Ferdi salah satu alasannya itu tadi. Makanya ini kita Benar. ini ya Mas menggiatkan Indonesia bisa mencetak berapa ratus juta investor nih Mas Ferdi nih 10 tahun lagi nih kira-kira nih. Betul, ya. Betul nih, kita sama teman-teman sekuritas sudah mulai ini ya, coba sosialisasi sebenarnya. Gitu, nggak cuman di kota-kota besar juga, kita Sumatera Utara bahkan ke beberapa kabupaten juga nih Mas, gitu kan. Hmm. Biar orang-orang juga udah mulai sadar nih yang di daerah bahwa pentingnya investasi gitu sejak dini nih. Atau apa sih saham itu gitu kan. Karena masih banyak juga Mas, ketika kita ngomongin saham, itu mereka langsung mikirnya, oh jangan-jangan yang mirip sama kayak binom skui itu ya gitu ya. Oh. Binom dan lain-lain lah gitu. Masih Oke. banyak yang salah-salah seperti itu. Saya kebetulan kemarin benar-benar Mas tadi sesuai dengan pertanyaan tadi yang ada driver ya. Saya kebetulan naik Gojek, dia cerita dia punya saham Gojek juga. Cuman dia sempat khawatir ini gimana ya Mas? Apakah ini nanti saya harus secepatnya cairkan karena saya takut ini mirip kayak binomo nanti ilegal saya jadi nggak bisa dapat apa-apa katanya gitu. Ini Iya, yang iya. harus kita sama-sama nih. Makanya thank you Mas Rifki ini mau meluangkan waktunya sebenarnya di sore hari. Ini orang-orang ini sebenarnya udah banyak buru-buru pulang kantor mau cepet-cepet healing-healing liburan ya. Ini Yes, masih benar Mas sempat-sempatnya Ferdi. nih. Mas Rifki, ini pertanyaan tadi mumpung kita ngomongin perbankan. Ini dari pertanyaan Franz Gideon. BBCA apakah akan bagi THR nih? Mungkin maksudnya naik ya gitu, menyusul Mandiri dan BRI ini Bang. Gimana dari sektor perbankan Mas Rifki? Nah ini memang kalau untuk sektor perbankan ya, BCA tuh malah Ya, biasanya memang lagging ya teman-teman ya. Jadi akhir-akhir itu memang unik ya. BCA di saat yang lain naik dia malah turun sendiri. Di saat yang lainnya naik, di saat dia yang lainnya turun dia malah naik sendiri gitu kadang-kadang ya teman-teman ya. Jadi ya. dan di dalam saham itu biasanya emang sering terjadi juga kayak gini. Ada saham yang lagging, ada yang leading gitu. Nah sekarang kalau BCA Ya. saya lihat masih lagging, jadi masih mungkin sih pergerakannya mungkin bisa mengikuti saham-saham ini ya, Bank Biru BUMN lain seperti Bank BRI, Bank BMRI itu masih mungkin banget teman-teman. BCA. Nah, kalau BNI gimana Mas Rifki? Nah ini nih BNI ya. Jadi kalau BNI sendiri Mas Ferdi ya, ini kalau saya lihat sih lagi profit taking teman-teman ya. Jadi ada potensi dia akan ke level sekitar ini ya kalau supportnya yang lumayan jauh tuh 8.600-an, jadi dia masih mungkin ke situ teman-teman. Kalau teman-teman masih belum punya dan mau cicil investasi nanti bisa tuh ngantri di 8.600-an. Dan target price kita sebenarnya untuk BNI udah kelewat ya Mas, jadi target price kita 9.200 juga nih teman-teman untuk BNI gitu. Siap. Bahkan udah kelewat ya target Udah price-nya. kelewat. Jadi wajar agak turun nih Mas. Tapi bank-bank di konvensional seperti ini, Mas Rifki sendiri bisa bersaing nggak sih Mas dengan bank-bank digital nanti ke depannya? Menurut saya ya kalau untuk bank konvensional sama bank digital itu nanti tipenya malah akan saling membantu ya Mas Ferdi. Saling membantunya gimana? Bank digital itu kan sekarang fungsinya kalau saya lihat ya, dia itu Ya. lebih ke fungsi kredit. Jadi dia memberikan kredit ke orang-orang yang sebelumnya nggak bisa bikin bank. Nah mereka kan nggak bikin bank biasanya karena macam-macam ya. Entah karena dia nggak bankable, terus karena dia aksesnya susah. Nah, sekarang udah punya HP, orang bisa bikin bank gampang, ya kan? Orang-orang ini kadang-kadang kan mereka butuh kredit konsumsi dan lain-lain. Jadi bank digital ini mungkin akan bikin ini ya kerjasama dengan bank-bank besar, karena bank-bank besar itu yang megang duit banyak loh, Mas Ferdi ya. Coba teman-teman Ya. lihat aja, kayak bank BCA itu tuh, wah ininya banyak banget ya, deposit kasanya dia tuh banyak banget. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebenarnya sama BCA nanti untuk memberikan kredit ke bank-bank kecil lain itu mungkin banget Mas Ferdi ya. Bisa ada Siap. kesinambungan lah di situ kerjasama di situ nantinya. Oke, jadi saling membantu, saling support nih sebenarnya ke depannya gitu. Bener, karena bank-bank besar Pertanyaan. nggak bisa menggarap yang itu Mas Ferdi yang susah di pelosok-pelosok tuh agak susah ya bank besar. Tenaganya cukup besar untuk ke Betul, situ. betul. Betul, betul Mas Rifki. Oke, Bank BRI ya yang sampai banyak ke pelosok-pelosok ya sebenarnya ya.
kalau kita Benar, nyebut benar. sektor UMKM. Oke, Mas, ini sesuai dengan ini tadi, mungkin dengar Mas Rifki tadi cover ya, mengenai telekomunikasi dan mungkin infrastrukturnya. Ini pertanyaan Mas dari Paus Chan MDN. Mas Rifki, tebik, MTEL atau tower? Tower bersama. Tobik, MTEL atau TWR ya? Iya, TOR. Nah, ini lumayan ini nih, pertanyaan yang lumayan tricky nih ya, teman-teman ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk emiten ya, kita sekarang yang upside-nya lumayan tinggi, itu lebih ke TWR teman-teman ya. Jadi TWR itu target price kita masih di 1590, jadi sekitar 50%-an kalau teman-teman mau pilih. Nah, kalau nanya dari prospek, sebenarnya semua sama aja. Jadi kenapa? Karena Indonesia itu sebenarnya masih kekurangan ini Mas Ferdi, masih kekurangan BTS. Jadi teman-teman mau beli ketiga saham ini, MTEL, Tower Tebik untuk diversifikasi boleh. Cuman yang paling besar upside-nya itu di TWR, teman-teman. Untuk Indonesia, untuk sekarang. Oke. Tadi TOWR kita coba lihat ditutup di 1010 ya untuk di bulan April ini. Oke, terakhir Mas Rifki, tadi udah sempat kita bahas mengenai sektor energi, batu bara. Nah, emitennya apa nih Mas? Ini yang mungkin pengen ditahu nih oleh teman-teman. Oke, ini emitennya. Kalau untuk bank, mungkin dari bank dulu ya Mas ya. Ya, silakan Mas. Jadi kita Bank BTN, teman-teman, itu target price masih di 2.600 kalau teman-teman mau beli. Lalu Bank Mandiri masih di 9.300 dan Oke. Bank BRI kita masih di 5.200 ya. Jadi itu yang belum melewati target price kita. Lalu kalau untuk batu bara, wah ini udah banyak banget sebenarnya yang kelewat dari target price kita ya. Jadi yang belum kelewat itu cuman United Tractor ya, teman-teman ya. Masih di Oke. 33.900. PTBA udah tipis banget 3870 soalnya. Gitu. Nah, lalu untuk saham nikel metal itu kita lebih ke Antam ya. Itu kita buy di 3.500. Nah, udah Masih cukup jauh ya itu Mas? kurang lebih. Iya. Masih cukup jauh kalau untuk tadi ya untuk Antam sendiri. Antam, iya benar Mas. Karena kebetulan ini kita lihat masih 2.600. Banyak sebenarnya tadi saham-saham atau sektor yang dilihat oleh Mas Rifki yang direkomendasikan. Tetapi beberapa ini bahkan sudah melewati target price gitu. Nah, tapi yang masih belum Benar. melewati target price dari Indoprimer seperti BTN, Mandiri, Bank BRI, United Tractor dan juga tadi Antam yang barusan kita bahas.